Halo semuanya, di balik layar ini ada seseorang yang sedang belajar bagaimana teknologi bisa berubah menjadi media pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Malika Putri Ramadhani, mahasiswa semester 5 tingkat 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Surya Kencana dengan NPM 8820123036. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu media pembelajaran digital yang diampu oleh Bapak Febri Martinez SPD MPD. Di mana mata kuliah ini tidak hanya mengajak kita untuk belajar apa yang ingin diajarkan, tetapi mengajak kita untuk bagaimana cara menyampaikan suatu pembelajaran menggunakan media yang menarik dan tidak membosankan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah materi pembelajaran agar tidak membosankan tapi masih mudah untuk dipahami? Di era digital sekarang ini, banyak sekali media-media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga tidak membosankan. Salah satunya yaitu Canva. Canva adalah salah satu media digital desain yang dimana menunjang kita dalam sebuah media pembelajaran. Canva juga dapat membuat poster, infografis, dan juga media presentasi seperti PPT. Nah, di sini saya akan membuat PPT melalui media Canva, di mana untuk sebuah pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Pernah nggak sih kalian, apa sih teks deskripsi itu? Bagaimana sih cara membuatnya? Tenang saja, di PPT yang akan saya buat itu telah memuat pengertian teks deskripsi, ciri, struktur, contoh, dan bagaimana cara kita membuat teks deskripsi itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Nah semuanya, inilah media yang saya gunakan, yaitu media Canva. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu materi tentang teks deskripsi, di mana di dalamnya telah memuat pengertian, jenis, contoh, dan juga langkah-langkah bagaimana sih cara kita membuat teks deskripsi. Langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, teman-teman, dapat dilihat juga berdasarkan hal itu bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan atau bahkan mengalami hal yang dideskripsikan oleh si penulis itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita membuat teks deskripsi, pilihlah objek yang juga bisa dibayangkan oleh si pembaca ya. Selanjutnya, itu ada mengenai objek. Objek apa sih yang bisa kita deskripsikan dalam teks deskripsi? Dapat kita lihat bahwa objek seperti makhluk hidup itu seperti orang tua, teman, sahabat, hewan, tumbuhan, atau bahkan bisa idola kamu sendiri. Nah, kalau untuk benda, kamu bisa mendeskripsikan seperti laptop, sepeda, motor, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga, kita bisa mendeskripsikan tempat dan juga peristiwa seperti kamar, rumah adat, gunung, peristiwa banjir, longsor, maupun seperti hal yang lainnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskripsi. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang telah saya rangkum. Yang pertama itu ada teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek secara terperinci, serinci mungkin dan selengkap mungkin dari sudut pandang si penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya seperti melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium.
Selanjutnya itu ada ciri teks deskripsi dari segi objeknya. Nah, kalau dari segi objeknya, yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual atau personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contohnya, ketika kita menulis teks deskripsi tentang tempat atau peristiwa, kita bisa menggambarkan bahwa tempat tersebut ramai atau sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan kalau tempat itu sebagai objek wisata yang seru dan juga menyenangkan. Tapi perlu kita ketahui juga ya, meskipun objeknya sama, hasil pengamatan dari penulis dan pembaca bisa saja berbeda. Selanjutnya itu ada ciri teks deskripsi dari segi isinya. Nah, kalau dari segi isinya, sebuah teks deskripsi itu harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan si penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contohnya ini ada kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu, ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Sungguh lucu dan menggemaskan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Di sini itu dibagi menjadi 2, ada berdasarkan bentuk dan juga ada berdasarkan dari isinya. Kalau dari berdasarkan bentuknya, yang pertama itu ada teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri. Artinya teks tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak dicampurkan dengan teks yang lainnya. Yang kedua, teks deskripsi yang termasuk ke dalam teks bagian lain. Artinya, teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, relik ragu, atau iklan. Yang kedua itu ada berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi ini dibagi menjadi 3. Ada teks deskripsi spasial yang dimana menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan juga waktu. Terus yang kedua ada teks deskripsi objektif yang dimana memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Terus yang ketiga ada teks deskripsi subjektif yang dimana memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Selanjutnya, di sini ada struktur teks deskripsi yang dimana ini ada dibagi menjadi 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan kesan. Struktur teks deskripsi ini yang pertama ada identifikasi, yang dimana bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama, lokasi dari pantai tersebut. Jadi kamu dapat menuliskan beberapa seberapa terkenalnya pantai itu. Terus ada yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang dimana adalah gambaran rinci dari sudut pandang si penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar, ia rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai tersebut merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi misalkan udaranya sangat panas sehingga membuatmu harus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Lalu yang terakhir ada simpulan atau kesan, yang dimana bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek tersebut. Namun pada bagian ini yaitu opsional, artinya boleh dituliskan maupun tidak. Contohnya, meskipun pantai ini indah tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Itu bisa jadi akhir dari penutup teks deskripsi yang akan kamu buat. Selanjutnya di sini ada contoh teks deskripsi yang dimana akan saya bacakan. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku.
Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun, bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu, biru cerah adalah warna matanya, ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Love suka sekali makan. Itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari. Tetapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain karena Love sesekali suka mencakar. Aku sangat sayang dengan Love semenjak ada dia. Aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Jadi terhadap yang ada di dalam deskripsi ini memuat semua ciri-ciri yang telah tadi saya sebutkan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah bagaimana menulis teks deskripsi sih. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Yang pertama itu menentukan topik atau memilih tema untuk teks deskripsi. Di mana saat akan kita menyusun teks deskripsi, kita harus memilih tema atau topik yang akan dijadikan sebagai bahan untuk teks deskripsi. Tema itu merupakan sebuah pokok pikiran, gagasan utama atau berupa ide pokok untuk teks deskripsi. Lalu yang kedua itu ada menetapkan tujuan. Jadi, menetapkan tujuan dalam penulisan teks deskripsi itu supaya lebih mudah dalam merangkai teks deskripsi yang akan kita buat. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Jadi langkah selanjutnya itu kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk tulisan. Jadi bahan tulisan itu tentu saja perlu disesuaikan dengan tema dan juga topik yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu ada membuat kerangka teks deskripsi. Nah, langkah ini perlu kita persiapkan untuk membuat teks deskripsi karena kerangka yang akan kita susun berisi informasi tema, topik, judul, gagasan inti, serta gagasan penjelas dalam paragraf. Karena kerangka ini membantu kita untuk menyusun teks deskripsi menjadi lebih mudah. Terus yang terakhir ada mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Nah, langkah yang terakhir ini adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Jadi kita perlu memerhatikan penyusunan paragraf dalam teks sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.